Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan kajian kita pada majelis terakhir dalam rangkaian majelis bulan suci Ramadan ini. Kita akan membahas tentang penutup bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya bulan Ramadan telah dekat masa kepergiannya dan hampir berakhir. Ia akan menjadi saksi bagi kita atau atas kita sesuai dengan amal yang kita titipkan di dalamnya. Barang siapa mengisinya dengan amal soleh, maka hendaklah ia memuji Allah atas hal itu dan bergembira dengan balasan yang baik, karena sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan barang siapa mengisinya dengan amal keburukan, maka hendaklah ia segera bertobat kepada Rabb-Nya dengan tobat yang tulus, karena Allah menerima tobat orang yang bertobat. Sungguh Allah telah mensyariatkan bagi kalian pada penutup bulan ini berbagai ibadah yang semakin mendekatkan kalian kepadanya, menambah kekuatan iman dan menambah pahala dalam catatan amal kalian. Allah mensyariatkan zakat fitrah yang telah dijelaskan sebelumnya secara rinci, serta mensyariatkan takbir ketika menyempurnakan bilangan hari Ramadan, yaitu sejak terbenamnya matahari pada malam Id hingga pelaksanaan sholat Id. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikannya kepadamu agar kamu bersyukur. Adapun lafaz takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Disunahkan bagi kaum laki-laki untuk mengeraskannya di masjid-masjid, pasar-pasar, dan rumah-rumah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, menampakkan ibadah dan rasa syukur kepadanya. Adapun kaum perempuan, maka mereka membacanya dengan suara pelan, karena mereka diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan merendahkan suara. Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan sholat Id pada hari raya sebagai bagian dari penyempurnaan zikir kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk melaksanakannya, dan perintah beliau wajib ditaati sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusak amal-amalmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan kaum perempuan untuk keluar menghadiri sholat Id, padahal rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka dalam selain sholat ini. Hal ini menunjukkan betapa ditekankannya pelaksanaan sholat Id tersebut. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan mereka, yaitu para wanita, pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk para gadis, wanita yang sedang haid, dan para wanita yang berada dalam pingitan. Adapun wanita yang sedang haid, maka mereka menjauhi tempat sholat, namun tetap menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Aku, kata Ummu Atiyah, berkata, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Beliau bersabda, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Muttafaqun alaih. Termasuk sunnah pada hari Idul Fitri adalah memakan beberapa butir kurma sebelum keluar menuju tempat sholat, dalam jumlah ganjil 3, 5 atau lebih, dan memakannya dalam hitungan ganjil. Hal ini berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat pada hari Idul Fitri hingga beliau makan beberapa butir kurma, dan beliau makannya dalam jumlah ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Disunahkan pula untuk berangkat dengan berjalan kaki, bukan berkendaraan, kecuali bila ada uzur seperti lemah atau jarak yang jauh. Hal ini berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk sunnah adalah keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki. Disunahkan bagi seorang laki-laki untuk berhias dan mengenakan pakaian terbaiknya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Umar pernah mengambil sebuah jubah dari kain sutra tebal yang dijual di pasar, lalu membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata,
"Wahai Rasulullah, belilah ini agar engkau berhias dengannya pada hari raya dan saat menerima utusan." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian di akhirat." Beliau bersabda demikian karena pakaian itu terbuat dari sutra. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki mengenakan sesuatu dari sutra atau emas, karena keduanya diharamkan bagi kaum laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW. Adapun wanita, maka mereka keluar menuju sholat id dalam keadaan berhias, namun tidak memakai wewangian, tidak bertabarruj, menampakkan perhiasan secara mencolok, dan tidak membuka aurat, karena mereka diperintahkan untuk menutup diri serta dilarang menampakkan perhiasan dan memakai wewangian ketika keluar rumah. Hendaklah ia melaksanakan sholat dengan khusyuk dan menghadirkan hati, memperbanyak doa dan zikir, mengharap rahmat Allah serta takut akan azabnya. Hendaknya ia mengingat ketika manusia berkumpul di tanah lapang untuk sholat tentang pertemuan besar seluruh manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar di hari kiamat. Ia melihat perbedaan kedudukan manusia dalam perkumpulan itu, lalu teringat akan perbedaan yang jauh lebih besar di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya." Hendaklah ia bergembira atas nikmat Allah yang telah memberikannya kesempatan menjumpai Ramadan serta melakukan berbagai amal yang dimudahkan di dalamnya seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah, dan berbagai ketaatan lainnya. Sungguhnya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wahai saudara-saudaraku, meskipun bulan Ramadan telah berlalu, amal seorang mukmin tidaklah berhenti sebelum datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin atau kematian." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Nabi SAW bersabda, "Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Beliau tidak menjadikan batas terputusnya amal kecuali kematian." Maka meskipun puasa Ramadan telah berakhir, seorang mukmin tidak berhenti dari ibadah puasa karenanya. Puasa tetap disyariatkan, alhamdulillah, sepanjang tahun. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun." Adapun puasa 3 hari setiap bulan, Nabi SAW bersabda tentangnya, 3 hari setiap bulan, dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya itulah puasa sepanjang tahun. Yang lebih utama 3 hari tersebut adalah Ayyamul Bid, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika engkau berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan bahwa Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau bersabda, ia menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau bersabda, ia menghapus dosa setahun yang lalu. Dan ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin, beliau bersabda, itulah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus dan hari diturunkannya wahyu kepadaku. Dalam Sahih Muslim pula disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ditanya, puasa apakah yang paling utama setelah Ramadan? Beliau menjawab, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi menyempurnakan puasa 1 bulan penuh selain Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa dalam suatu bulan dibandingkan bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau berpuasa pada bulan itu kecuali sedikit hari saja. Dan beliau pula radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi SAW biasa bersungguh-sungguh menjaga puasa hari Senin dan Kamis. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
amal-amal diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka jika amalku diperlihatkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Meskipun qiyam, salat malam di bulan Ramadan telah berakhir, namun qiyam tetap disyariatkan, alhamdulillah, pada setiap malam sepanjang tahun. Hal ini tetap dan sabit berdasarkan perbuatan dan sabda Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguhnya Nabi SAW berdiri sholat malam hingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Lalu dikatakan kepada beliau, mengapa beliau bersungguh-sungguh padahal telah diampuni dosanya? Maka beliau bersabda, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Dan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam mencakup seluruh sholat sunnah di waktu malam termasuk witir. Caranya, ia sholat 2 rakaat. Apabila khawatir masuk waktu subuh, maka ia sholat 1 rakaat sebagai witir yang mengganjilkan sholat sebelumnya. Dan jika ia mau, boleh melaksanakannya dengan tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan ampuni. Adapun salat-salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu berjumlah 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba muslim menunaikan 12 rakaat salat sunnah setiap hari selain salat fardu, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dalam riwayat yang lain, barang siapa menunaikan 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan baginya dengan sebab itu sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Salat-salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu berjumlah 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, serta 2 rakaat sebelum subuh. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba muslim menunaikan 12 rakaat salat sunnah setiap hari selain salat fardu, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dalam lafaz lain disebutkan, barang siapa menunaikan 12 rakaat dalam sehari semalam, maka ia akan dibangunkan baginya dengan sebab itu sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun zikir setelah sholat 5 waktu merupakan perintah Allah dalam kitabnya dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Rasulullah SAW apabila telah salam, beliau beristighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Beliau juga bersabda, barang siapa bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, sehingga semuanya berjumlah 99, kemudian menyempurnakan 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudara-saudaraku dalam melakukan ketaatan dan jauhilah dosa serta kesalahan agar kalian memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan pahala yang besar setelah kematian. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas iman dan amal soleh, anugerahkan kepada kami kehidupan yang baik dan gabungkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga solawat dan salam tercurah kepada Nabi kami Muhammad, kepada keluarga dan sahabat beliau seluruhnya. Demikian kebersamaan kita dalam majlis bulan suci Ramadan ini. Kami mohon ampun kepada Allah kami memohon kepada Allah agar menjadikan amal kami ikhlas karenanya, mendekatkan kami kepadanya serta bermanfaat bagi hamba-hambanya.
Semoga Dia melindungi dan membimbing kita di dunia dan akhirat, serta menunjuki kita kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan dan izinnya. Sesungguhnya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus.